Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita gunakan waktu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan selalu belajar dan menambah keimanan kita. Dan tentunya dalam acara Fajar Hidayah kali ini kita akan hadirkan ilmu-ilmu agama yang insya Allah akan memperbaiki dan menguatkan akidah kita. Di kesempatan pagi hari ini pemirsa sudah hadir narasumber kita, beliau Ustadz Profesor Amir Husni yang tentunya terhubung melalui aplikasi meeting online ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat dan insya Allah baik Mas. Alhamdulillah, semoga baik dan sehat selalu ya, sehingga kita bisa selalu bertemu Ustadz dalam acara Fajar Hidayah khususnya di hari Sabtu ini. Di kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang apa Ustadz? Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap perintah Allah dan Rasul. Oh ya, baik, berarti sikap seorang mukmin dalam menghadapi perintah Allah dan Rasulnya ya. Luar biasa tema hari ini pemirsa. Di kesempatan pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk ikut berinteraksi, bisa bertanya sesuai dengan tema hari ini, dan tentunya bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon di nomor 0271 679 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti. Dan untuk segmen pertama ini pemirsa, kita dengarkan nasihat dari Ustadz Profesor Amir Husni terkait dengan tema sikap seorang mukmin dalam menghadapi perintah Allah dan Rasulnya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV dan pendengar radio yang berbahagia Allah, bersyukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana sampai detik ini Allah tidak pernah henti-hentinya ya, memberikan, mencurahkan nikmat kepada kita semua. Salah satunya pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar, bagaimana memperbaiki dan juga meningkatkan iman takwa kita. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia Allah, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yasil wujud bisa syarab wa sa'at murtaqab. Bahwa di situ Allah berfirman, Al-haqqu min rabbikum, bahwa yang namanya kebenaran adalah dari Tuhanmu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau siapa yang ingin beriman, sedangkan beriman. Kalau siapa yang ingin kafir, sedangkan kafir. Maka dalam hal ini kita dalam hidup ini oleh Allah diberi ya, dua opsi ya, suruh memilih satu di antara dua pilihan itu ya. Tentu saya yakin kita semua ya, tidak ada yang memilih opsi kafir gitu ya. Tapi betulkah kita itu menjadi orang beriman gitu ya? Karena di situ adalah opsinya yaitu apakah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau siapa ingin beriman silakan beriman, kalau siapa yang mau kafir silakan kafir ya. Jadi opsinya adalah mau pilih kafir ataukah pilih beriman. Ya. Kita tadi sekali lagi insya Allah tidak ada yang memilih opsi kafir, tapi betulkah kita orang atau memilih opsi iman itu? Nah, kalau kita memilih opsi iman tentunya berupaya bagaimana menjadi hakon mukmin ya, betul-betul orang yang beriman ya. Karena kalau kita tidak
mengupayakan betul untuk bagaimana menjadi orang beriman, bisa-bisa nanti kita ya, walaupun tidak memilih kafir tapi menjatuhkan pilihan yang berikutnya ya. Ada orang yang tidak pilih kafir tetapi juga tidak menempuh keimanan ya. Tentu di antara orang yang beriman bagaimana menanggapi ya seruan-seruan Allah ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 di sana disebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imana ya. Jadi orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka dia akan ada sambung ya, bergetarlah hatinya ya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah pula keimanannya. Nah, di antara ayat-ayat ya, dari Allah Ta'ala tentunya di sana ada berisi perintah ataupun juga larangannya. Maka Ibnu Abbas dalam satu tafsirnya menyebutkan bahwa kalau ada ayat ya, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu gitu ya, hai orang beriman, maka betul-betul perhatikanlah ya, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, perhatikanlah dengan sebaik-baiknya ya. Karena apa? Setelah disebut ya ayyuhalladzina amanu, ada dua kemungkinan, yaitu berisi ya, anjuran atau perintah, di mana siapa yang mengerjakannya, melaksanakannya, maka keuntungan untuk dirinya. Atau alternatif kedua berupa larangan ya. Apabila dia menjauhinya maka keberuntungan juga untuk dirinya. Salah satu tadi sikap orang yang beriman adalah bagaimana menanggapi perintah Allah ya, menanggapi seruan Allah di situ ya. Dalam kesempatan pagi hari ini ya, bagaimana sebaiknya ya, seorang yang beriman itu adalah menanggapi perintah Allah dan Rasulnya ya. Paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama bahwa hendaknya kita meyakini ya, bahwa setiap perintah ya, itu adalah suatu nikmat ya. Yang pertama, setiap nikmat hendaklah kita sikapi sebagai suatu nikmat ya. Kemudian yang kedua, segera memunculkan niat ya. Memunculkan niat dan juga meluruskan niat ya. Kemudian yang ketiga ya, segera untuk melaksanakannya ya. Segera untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat tentunya adalah bagaimana ya, memaksimalkan ya dalam pelaksanaan itu ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana menjaga ya, menjaga dari pahala atau amal yang sudah dikerjakan itu ya. Itu diantara bagaimana sebaiknya kita dalam ya, mensikapi perintah Allah dan Rasul gitu ya. Yang pertama hendaklah kita sikapi ya, atau kita yakini bahwa perintah itu adalah suatu nikmat ya. Allah Ta'ala ya, kalau ya, kebetulan kita diseru, kemudian kebetulan kita membaca gitu ya, membaca Al-Quran atau juga hadis Rasulullah ya, di situ ada berupa ya anjuran ataupun perintah gitu ya, atau mungkin kita dalam ya satu kajian itu disampaikan di situ, diseru di situ gitu ya. Tentunya bagaimana kita mensikapi ya, perintah Allah itu ya. Perintah Allah kalau kita sikapi sebagai suatu nikmat ya, maka tentunya akan beda kalau kita sikapi sebagai suatu beban ya, suatu beban. Katakanlah tadi ya, kita bangun tidur tadi kemudian mendengar ya, adzan begitu ya, seruan untuk sholat subuh gitu ya, di mana waktu subuh tentunya diperintahkan kepada orang yang beriman adalah untuk bagaimana melaksanakan
sholat subuh gitu ya. Nah, kalau sholat subuh itu kita sikapi sebagai suatu nikmat, oh alhamdulillah saya masih mendengar suara adzan begitu ya, maka dia akan segera ya memenuhi ya, dengan hati bagaimana memenuhi saran Allah itu, karena dianggap itu adalah nikmat. Oh alhamdulillah saya diberi nikmat dari Allah ya, masih hidup, masih dibangunkan di situ ya. Tapi idealnya kalau disikapi dengan itu suatu beban gitu ya, suatu beban ya. Kalau panggilan adzan subuh itu dianggap sebagai beban ya, wah sebetulnya kalau nggak terpaksa itu gimana gitu ya. Nah, tapi karena dianggap beban maka akan banyak sekali di situ godaan dan juga tantangan di situ ya. Maka akan sangat beda sekali kalau setiap perintah ya, anjuran dari Allah Taala itu kita sikapi sebagai suatu nikmat ya. Mungkin kita kadang di tempat pengajian atau tempat pertemuan kadang juga diseru, oh ini ada tawaran untuk infak fisabilillah misalnya, oh ini ada tawaran untuk kegiatan fisabilillah dan seterusnya. Nah itu tawaran-tawaran seperti itu ya, kalau kita sikapi sebagai nikmat, tentunya kita akan dengan senang hati, dengan ringan hati untuk bagaimana bisa melaksanakan itu ya. Tapi idealnya kalau kita sikapi sebagai suatu bukan nikmat, apalagi tadi beban gitu ya, mungkin malah muncul ada surat infak, timbul dalam hati kita, infak lagi gitu ya. Nah, jadi tentunya akan sangat beda sekali, ya, sangat beda sekali. Maka untuk ya menanggapi perintah Allah tadi dan Rasul tadi adalah bagaimana kita sikapi sebagai nikmatnya. Karena tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan itu, tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Ya. Maka di antara ya, karakter orang yang mendapatkan hidayah ya, adalah tentunya dia akan dengan lapang hati ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ya, kalau suatu cahaya atau hidayah itu sudah masuk pada seorang, maka dia ada tanda-tandanya, yaitu al-inabatu ila tadil khulud. Ya. Yang pertama dia condong pada tempat-tempat yang kekal atau akhirat. Ya. Kemudian yang kedua watajafi tadil ghurur. Ya. Dia terhindar dari tempat-tempat tipuan ya, atau dunia ini. Kemudian yang ketiga wal istidatu lil mauti qabla nuzulah. Kemudian dia siap-siap untuk menghadapi kematian sebelum datang waktunya ya. Itu diantara kalau hidayah sudah masuk pada seseorang ya, maka dia akan senang pada hal-hal yang akhirat ya, alias amal soleh begitu. Kemudian yang kedua sebaliknya terhindar dari tipuan dunia ini, dan yang ketiga dia bersiap-siap, senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian sebelum datangnya ajal itu ya. Maka orang yang beriman, berarti adalah tanda orang beriman tentunya akan dengan mudah tadi ya, menerima perintah-perintah Allah ya, sehingga dia akan segera melaksanakan ya. Jadi meyakini bahwa perintah Allah itu adalah suatu nikmat ya. Nah, kalau kita sudah meyakini sebagai nikmatnya, tentunya tidak hanya berhenti di situ ya, berhenti di situ. Maka yang langkah kedua adalah bagaimana segera memunculkan dan meluruskan niat ya. Jadi katakanlah tadi ya, kita mendapatkan seruan untuk infak fisabilillah misalnya. Nah dalam diri kita bagaimana ya, insya Allah saya akan andil gitu ya, akan ikut ambil bagian. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita matukum bisya'in fa'atu minhu mastata'tu. Bila diperintahkan kepada kamu, maka kerjakanlah semaksimalmu. Ya. Disitulah kita memunculkan niat. Ya. Oh, saya akan ikut. Nah, di samping memunculkan niat juga harus juga meluruskan niat. Ya. Meluruskan niat.
saya niat akan ikut ambil infak sekian katakanlah begitu ya. Tapi juga perlu diluruskan niat kita, Bapak. Kita infak ini hanya betul-betul karena Allah. Ya. Jangan sampai mungkin terpengaruh ya. Wah, kok dia infaknya sekian ya. Kalau saya di bawahnya gengsi dong, gitu ya. Gengsi dong di sini tentunya perlu diluruskan ya. Kalau dasarnya adalah mastata'tum ya. Oh saya maksimal saya ya, kemampuan saya sekian ya. Maka dia tidak mempedulikan orang lain mau ambil berapa gitu ya. Maka di sini selain memunculkan niat juga perlu meluruskan niat ya. Karena apa? Yang menentukan ya, apakah amal kita itu diterima Allah atau tidak ya. Ini tergantung pada niat kita ya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa innallaha la yuqbala minal amali maka nalu kholisan waktu kebi wajib ya. Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang kecuali amal tersebut hanya semata-mata diniatkan karena Allah Ta'ala ya. Maka tadi kalau ada surat infak misalnya, mari betul-betul kita luruskan bahwa ini hanya yang kita harapkan adalah ridha Allah. Yang kita harapkan betul-betul hanya dari Allah. Tidak memedulikan apakah ini orang lain seperti apa ya. Maka itu karena yang kita harapkan ridha Allah tentunya adalah bagaimana kelanjutannya nanti ya. Segera kemudian melaksanakan niat tersebut ya. Jadi kalau kita sudah berniat ya, kemudian segera kita laksanakan ya. Kenapa kalau tidak segera kita laksanakan biasanya akan banyak juga ya godaan-godaan ya. Terutama adalah dari setan tadi ya. Kalau tidak segera kita laksanakan ya, itu nanti banyak muncul ya. Bisa-bisa dibelokkan oleh setan ya. Maka dalam Al-Quran misalnya ya, surat Al-Imran ayat 133 ya, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Maka di situ ada anjuran kepada kita semua, kalau kita ada ya, kesempatan, ada tawaran ya, dari Allah Ta'ala, hendaknya segera kita laksanakan ya. Tadi setelah muncul niat, kemudian luruskan niat, juga segera dilaksanakan. Termasuk tadi kalau saya contohkan sholat subuh gitu ya, panggilan adzan subuh gitu ya. Alhamdulillah kita masih mendengar adzan dengan surat Allah ya. Maka segera ya meluruskan niat, segera niat bahwa sholat subuh hanya semata-mata mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi kalau sebelumnya ya kita sempat ya di akhir malam di waktu sahur ya, kita juga bisa mohon ampun pada Allah di situ ya. Itu diantara juga tanda orang yang bertakwa waktu hidupnya begitu. Nah, sehingga dia jadi senantiasa meluruskan niat ya. Dan tentunya ya, sebagai bukti ya meluruskan niat tadi, maka segera siap-siap ya. Bagaimana bagi orang laki-laki tentunya adalah bagaimana ke masjid berjamaah begitu ya, sehingga dia segera melaksanakan itu ya. Nah kemudian dalam pelaksanaan sebagai wujud bahwa tadi niatnya adalah karena Allah ya, meluruskan niat karena Allah, tentunya orang yang harapannya adalah Allah ya. Bagaimana mendapat ridha Allah ya. Tentu dalam pelaksanaannya adalah semaksimalnya ya. Maka dalam pelaksanaan tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga
memaksimalkan usaha dalam melaksanakan itu. Mastatoktum, ya. Karena apa yang kita inginkan, yang kita cari adalah ridha Allah. Ya. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah tadi ada infak, kemudian ada juga suran-suran, ya, sholat dan sebagainya. Semuanya adalah bagaimana dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat tentunya adalah bagaimana sholat yang memenuhi, ya, karakternya orang beriman. Sholatnya orang beriman itu bagaimana? Ya. Bahwa dalam surat Al-Mu'minun bahwa orang yang beriman itu, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Orang yang beriman itu sholatnya adalah dengan khusyuk, maka dia sebagai bukti, ya, hanya yang dapat ridha Allah. Maka dalam melaksanakan sholat pun dengan semaksimalnya bagaimana memperhatikan khusyuknya itu, ya. Jadi tidak hanya sekedar kebiasaan, sekedar hanya asal melaksanakan saja. Karena apa yang dicari adalah ridha Allah. Ya. Mungkin juga dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas rutin, ya, kita itu katakanlah kalau jadwalnya ngaji gitu, ya, jadwalnya ngaji kan berarti di situ ada perintah Allah, ya. Tentunya sebagai kemaksimalan dalam mengaji kita hanya karena Allah, tentunya adalah bagaimana memenuhi nizam-nizam dalam pengajian itu, ya. Maka dari itu, ya, sekali lagi orang yang beriman setelah memunculkan niat, kemudian dia segera melaksanakan niat, dan tentunya adalah memaksimalkan dalam pelaksanaannya sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ya, orang yang beriman, ya, setelah dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, karena yang diharapkan dari Allah, kemudian setelah selesai pelaksanaan adalah bagaimana menjaga, ya. Karena tidak menjaga amal itu bahkan lebih atau sama beratnya dengan bagaimana melaksanakan amal itu, ya. Karena bisa jadi kita sudah melaksanakan, ya, perintah Allah, ya. Kemudian setelah itu mungkin ada pujian ataukah mungkin juga celaan begitu, ya. Nah, ini bisa-bisa akan menggugurkan amal kita. Maka pentingnya kesadaran bahwa apa yang bisa kita laksanakan itu hanya karena Allah, ya. Kita kan mungkin jarang, betulkah yang kita laksanakan tadi hanya untuk Allah, gitu, ya. Maka dalam hal ini ada ulama yang memberikan nasihat, ya, hendaklah kita itu dalam melaksanakan sesuatu itu sebelum melaksanakan itu tanya pada kita, betulkah yang kita laksanakan itu betul-betul karena Allah, ya. Dan yang kedua, betulkah yang kita laksanakan itu sesuai dengan syariat Islam atau ittiba Rasulullah. Itu sebelum kita melaksanakan. Nah, setelah melaksanakan pun juga sebaiknya juga tanya, betulkah tadi yang kita laksanakan adalah betul-betul karena Allah? Dan betulkah yang kita laksanakan tadi adalah ittiba Rasulullah, ya? Nah, ini kita kadang jarang memperhatikan itu, ya. Sehingga tadi mungkin sholat subuh kita tadi kira-kira betul nggak diterima oleh Allah, gitu, ya? Betulkah kita lurus karena Allah? Betulkah ittiba Rasulullah, ya? Nah, ini kita kadang jarang memperhatikan itu. Atau juga mungkin kita infak begitu, ya, infak. Betulkah infak kita betul karena Allah, ya? Betulkah ittiba Rasulullah, ya? Nah, itu maka yang kelima tadi, ya, kita hendaklah menjaga itu. Kalau semuanya sudah kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah atau ittiba Rasulullah, dan juga harapan kita hanya semata-mata karena Allah, maka insya Allah, ya, itu akan terjaga. Entah ada orang memuji ataukah orang mencela, maka dia tidak akan semangat karena dipuji dan juga tidak kendor karena dicela. Karena semuanya yang dilaksanakan hanya semata-mata karena Allah.
Itulah diantara sikap ya, bagaimana sebaiknya kalau kita sebagai orang beriman dalam menanggapi perintah Allah dan Rasul ya. Jadi yang pertama tentunya tadi kita kita sikapi dulu sebagai nikmat ya. Kategori nikmat. Kemudian yang kedua kita segera memunculkan dan meluruskan niat ya. Dan yang ketiga kita segera melaksanakan niat itu. Dan keempat adalah memaksimalkan dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima adalah menjaga amal tersebut. Ya. Mudah-mudahan itu selalu bisa kita lakukan sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Ada 5 poin ya pemirsa terkait dengan sikap seorang mukmin dalam menghadapi perintah Allah dan Rasulnya. Dan tadi sudah dijelaskan begitu detail oleh Ustaz Profesor Amir Husni. Baik Ustaz, kita rehat sejenak dan nanti kita lanjutkan di segmen kedua serta akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung melalui line telepon di 0271679 3000. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam acara Fajar Hidayah. Kabar gembira, kini MTA TV. Iya, MTA TV telah hadir kembali di channel 857 IndiHome TV. Tetap berlangganan IndiHome TV dari Telkomsel. Nikmati IndiHome TV, TV interaktif dan inovatif yang bisa playback 7 hari berlalu, merekam acara favorit Anda, memutar video-video pilihan Anda, dan berkaraoke dengan lagu-lagu kesukaan Anda. Pasang segera IndiHome TV di rumah Anda untuk mengaji Quran dan Sunnah, belajar baca Al-Quran, dan menikmati acara-acara MTA TV sepuasnya. Juga channel-channel yang lain. Daftar segera lewat indihome.co.id atau datang ke kantor Grapari Telkomsel terdekat atau juga bisa hubungi di 188. Dapatkan IndiHome TV dengan beragam fiturnya dan pastikan tidak ketinggalan lagi kajian-kajian dunia dari channel favorit Anda. MTA TV, channel terpilih. Share info bermanfaat ini pada yang lainnya. Jangan lupa.
عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Sambil beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari, juz 7, halaman 76. Masya Allah, betapa menggembirakannya kabar ini untuk kita. Pemirsa MTA TV dan pendengar Fasada FM, Majelis Tafsir Al-Quran membuka program santunan bagi anak yatim dan fakir miskin. Salurkan uluran tangan Anda melalui BSI atau BSM di nomor rekening 55234662234 atas nama Sumito, atau UB Syariah MTA di nomor 1110101554 atas nama Sumito QQ Santunan. Semoga keikhlasan Anda menjadi kunci pembuka surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wajah mulus, wajah berhati, kulit halus, kulit berhati, wajah halus, wajah berhati, kembali mulus, kembali mulus. Wajah mulus, wajah berhati, kulit halus, kulit berhati, wajah halus, wajah berhati, kembali mulus. Kini berhati, kembali mulus. Kini berhati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Profesor Amir Husni. Serta untuk Anda yang ingin bertanya, bisa melalui line telepon di 02716793000 atau melalui WhatsApp di 08112553.000. Ustadz, kita lanjutkan ya kebersamaan kita hari ini, dan kesempatan pertama kita coba berikan untuk penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Bapak Mustafa dari Ogo Selatan. Baik, Pak Mustafa, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Amir Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa. Semoga Pak Ustadz dan Mas Wahid selalu mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah dan dalam lindungannya. Amin. Amin, amin, amin. Mohon tanya Pak Ustadz, yaitu dalam surat Al-A'raf, itu surat yang ke-13 di ayat yang 33.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul samuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidahirim minal qaul bayyina lil ladzina kafaru makruhum wasuddu anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Yang saya tanyakan bahasa yaitu di kalimat yang tengah itu, atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja. Mohon saja Pak Ustadz dari kalimat ini atas pencerahan Pak Ustadz Amir Khosni, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk dijawab pertanyaan dari Bapak Mustafa tadi. Dari surat Al-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 33 ya, di tengah ayat di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Atau apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi. Ini di dalam tafsir ya, Ibnu Katsir disebutkan bahwa karena itu adalah bentuknya pertanyaan, maka sebagai jawabannya di situ disebutkan tidak ada wujudnya. Karena sesungguhnya jika suatu ada wujudnya di bumi, tentulah Allah mengetahuinya. Sebab tiada suatu pun yang tersembunyi baginya. Am bidhahirin minal qaul. Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan di lahir saja. Ya. Nah, dalam tafsir itu disebutkan juga bahwa makna yang dimaksud dari ayat tersebut adalah pendapat yang berdasarkan pada dugaan. Ya. Menurut Ad-Duha dan dari Qatadah, ya, dia menyebutkan maksudnya, ya, jadi yang dimaksud dengan hanya sekedar perkataan di luar saja itu adalah perkataan yang batil atau pendapat yang batil. Dengan kata lain, sesungguhnya kalian menyembah berhala-berhala itu hanyalah berdasarkan dugaan dari kalian saja, bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan manfaat dan mudarat, lalu kalian menamakannya sebagai tuhan-tuhan. Jadi itu ada rangkaian sebelumnya begitu ya. Jadi mereka akan menyembah berhala, dan menyembah berhala itu hanya berdasarkan dugaan-dugaan. Bahwa berhala itu akan memberikan manfaat atau juga madarat. Lalu kemudian berhala itu kan diberi nama gitu ya, ada Lata, Uzza dan seterusnya gitu ya. Nah itu mungkin diantara maksud dari tafsir itu ini menurut tafsir Ibnu Katsir gitu. Kemudian dijelaskan lagi di situ sebagai penguat dalam surat An-Najm ayat 33, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak kalian mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya,
mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk pada mereka dari Tuhan mereka. Jadi ini ada rangkaian dengan awal ayat tadi, sikap-sikap orang yang kafir sebelumnya, bagaimana mereka menyembah Tuhan selain Allah gitu ya. Mereka memberikan dalam menyembah itu hanya berdasarkan dugaan-dugaan bahwa Tuhan tersebut atau benda-benda tersebut memberikan manfaat atau madarat, kemudian mereka menamai juga benda-benda itu. Itu diantara penjelasan menurut tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mungkin lebih jelas lagi nanti bisa ditanyakan di kajian tafsir ya. Di sana akan lebih banyak lagi dikaji menurut berdasarkan berbagai tafsir. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita bacakan dari Pak Lastono di Purwodadi. Ustadz izin bertanya tentang zakat hasil bumi yang termasuk kategori 10% selain pohon jati, pohon pisang, apakah padi, jagung, dan lain-lain seperti palawija yang tidak diairi manusia tetapi butuh perawatan pupuk dan bibitnya itu termasuk ke dalam 10% juga, Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya, jadi kalau dalam zakat itu kan pembagian berdasarkan diantaranya adalah kalau itu dari hasil bumi gitu ya, hasil bumi kan bisa ya kita menanam padi atau juga mungkin menanam pisang ya, atau juga buah-buahan yang lain begitu ya. Kalau tadi ditanyakan pohon pisang gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi di situ adalah kalau dia masuk kategori dari hasil tanaman itu, di mana kalau hasil pertanian itu kan kalau diairi ya dengan irigasi itu kan 5% gitu ya. Tapi kalau itu adalah mengandalkan dari alam begitu, tak ada hujan misalnya, itu kan beda. Maka di situ ya perbedaannya di mana kalau dia memang tidak diairi ya, atau tidak mengandalkan ya dari alam, maka tadi adalah 10%. Tapi kalau itu juga kita harus mompa, kemudian juga tadi mungkin memupuk dan sebagainya gitu ya. Nah itu dunia adalah yang 5%. Ya. Coba ini jadi kalau di sini memang disebutkan ya dalam brosur ya, zakat di sana juga dijelaskan ya, kalau diairi dengan tenaga manusia zakatnya 5%. Tetapi kalau diairi dengan air hujan zakatnya 10% gitu ya. Itu yang secara garis besar. Maka kalau kita menanam pisang ya, kalau pisang biasanya kan jarang pupuk dan juga tidak jarang nyerap gitu ya. Selama memenuhi tadi ya, bahwa yang dilakukan itu mengandalkan dari alam ya, maka di situ adalah termasuk yang 10% tadi ya. Kalau di situ ada upaya ya dari kita ya, tadi harus mengairi dengan memompa air dan sebagainya, itu adalah 5% tadi. Begitu, jadi selama dia termasuk kategori hasil pertanian tadi, maka pembagiannya ada 2 itu. Itu. Baik, kita kembali ke pertanyaan langsung. Kita persilahkan penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Tunggal di Tulungaden. Baik, Pak Tunggal, pertanyaannya silakan. Ustaz, pertanyaan saya itu syukur sama takwa itu bedanya gimana ya Ustaz? Syukur sama takwa. Iya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya terkait dengan perbedaan syukur dan takwa, Ustaz, dari Pak Tunggal di Klaten. Syukur. Oh, syukur. Iya. Ya, bedanya syukur dan takwa gitu ya. Iya, Ustaz.
syukur adalah sikap kita menghadapi nikmat, gitu ya. Orang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat Allah itu pada jalan yang ridho. Itu orangnya orang bersyukur, gitu ya. Kita tidak akan bisa bersyukur kalau tidak menghargai atau tidak mengakui bahwa kita mendapatkan nikmatnya. Maka dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 kan Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan nyatalah ketika Tuhan memaklumkan barang siapa yang bersyukur maka Allah akan nambah nikmat yang lain. Jadi orang itu akan bisa bersyukur kalau dia merasa mengakui adanya nikmat dari Allah. Maka kalau kita itu ya walaupun setiap saat mendapatkan nikmat, tapi kalau tidak kita akui sebagai nikmat, ya kita jarang bersyukur karena tidak mengakui. Kita tidak akan berterima kasih pada Allah kalau tidak merasa mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita tidak akan bisa terima kasih pada manusia kalau tidak merasa mendapatkan sesuatu dari manusia. Maka di sini adalah syukur itu adalah wujud pengakuan kita bahwa kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Sebagai wujud pengakuan tersebut maka ditindaklanjuti. Sebagai wujud syukurnya adalah menggunakan nikmat tersebut pada jalan yang ridho. Kita diberi oleh Allah tadi bangun tidur gitu ya, bagaimana kita gunakan untuk senantiasa dekat kepada Allah hanya semata-mata untuk mendapatkan itu adalah syukur. Takwa adalah secara garis besar adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa tentunya diantaranya dia juga pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Karena apa? Dengan kita wujudkan tadi perintah Allah tadi ataupun juga larangan Allah itu kita anggap sebagai suatu nikmat. Karena sebagai nikmat maka perintah tadi kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau larangan Allah kita jauhi jauh-jauhnya di situ. Nah, itu adalah tentunya akan menjadi salah satu karakter yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa tentunya dia akan pandai bersyukur. Maka kalau kita bersyukur saja tidak, kita tidak bisa bersyukur. Bagaimana kita akan menjadi orang bertakwa? Karena tadi pengakuan kita kepada Allah, mengaku bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kita tidak menghargai, tidak mengakui, kita menafikan, menyatakan nikmat dari Allah, bagaimana kita akan bisa bersyukur? Nah, kalau kita tidak bisa bersyukur, bagaimana kita akan bisa menjadi orang yang bertakwa? Maka ini kalau katakanlah hubungan begitu ya antara syukur dan bertakwa, tentunya syukur di sini adalah bagian dari sikap orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tentunya dia akan pandai bersyukur di situ, menggunakan nikmat Allah pada jalan yang ridho. Maka syukur di situ adalah bagian dari orang bertakwa. Kalau takwa sendiri tentunya banyak sekali ya karakter orang bertakwa, diantaranya dalam surat Ad-Dariyat mulai ayat 15 sampai 19 di situ kan disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma ta'um rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang bertakwa itu semasa hidupnya dia senantiasa berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Pada malam harinya dia senantiasa beribadah kepada Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di akhir malam